Bupati Kudus Muhammad Tamzil, mantan terpidana korupsi, ditangkap lagi oleh KPK. Untuk kali kedua, Tamzil tersangkut kasus korupsi saat menjabat sebagai Bupati Kudus. Apakah hukuman mati pantas untuk Tamzil? Kami sudah tersambung dengan Donald Faris, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Mas Donald. Selamat malam, Sylvia. Mas Donald, apakah hukuman mati tepat diterapkan untuk Bupati Kudus Muhammad Tamzil? Dari secara normatif, pendekatan peraturan perundang-undangan, kita mengenal ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3199, diubah dengan 20/2001. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur hukuman maksimal dalam kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu penjelasannya di dalam Undang-Undang Tipikor itu antara lain korupsi saat bencana, korupsi saat keadaan krisis moneter, atau residif melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana korupsi itu. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan Sylvia, apakah memungkinkan? Jawabannya memungkinkan secara aturan hukum. Sebab klausul residif atau pengulangan itu terpenuhi. Yang bersangkutan juga pernah sudah menjalani hukuman terkait dengan tindak pidana korupsi, kemudian keluar, terpilih menjadi pejabat publik, menjadi bupati, dan kemudian diduga melakukan korupsi kembali. Jadi kalau menjawab pertanyaan Sylvia, apakah bisa atau memungkinkan, klausul pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sesungguhnya terpenuhi. Oke, sebetulnya persyaratan keadaan tertentu seperti misalnya melakukan korupsi pada saat terjadi bencana alam, kemudian pengulangan dan juga melakukan korupsi pada saat krisis moneter itu sudah terpenuhi syaratnya. Tetapi sampai saat ini, Mas Donald, kita tahu bersama bahwa KPK belum pernah menuntut terdakwa atau tersangka dengan ancaman hukuman mati. Jadi ketika belum ada presidennya, apakah ini sekali lagi akan memungkinkan? Sekali lagi jawabannya memungkinkan, Sylvia. Tapi tentu otoritas itu ada pada pimpinan KPK dan kemudian pada jaksa penuntut umum. Sesungguhnya ini bukan kasus pertama yang residif yang ditangani oleh KPK, Sylvia dan pemirsa Metro TV. Ada dulu kasus yang melibatkan Fat Arafik yang kemudian terjerat dengan kasus pengadaan Al-Quran dan Kementerian Agama, dan kemudian bebas, selesai menjalani hukuman, dan kemudian terkenal lagi di dalam kasus tindak pidana korupsi. Tapi KPK tidak menggunakan klausul pasal 2 ayat 2 tersebut. Sebab sekalipun yang bersangkutan melakukan pengulangan, saya tidak tahu persis juga kenapa KPK tidak melakukan itu. Bisa jadi karena mungkin posisinya tidak pejabat publik atau penyelenggara negara pada waktu itu. Nah, sementara dalam kasus ini kan yang bersangkutan Bupati Kudus adalah pejabat publik dan penyelenggara negara, sehingga sangat mungkin itu dilakukan. Oke, apakah ini juga merupakan peringatan kepada parpol untuk tidak kembali mencalonkan eks-koruptor dalam proses penyelenggaraan pemilu? Pertanyaan Sylvia sangat relevan dengan berkali-kali kita melakukan advokasi penolakan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah atau menjadi calon anggota legislatif di pemilu yang lalu. Pemirsa, Sylvia, kasus yang menjerat Bupati Kudus ini kan kita kategorikan sebagai sebuah kasus korupsi politik. Nah, kalau ibarat penyakit tubuh, korupsi politik ini bisa dianalogikan sebagai sebuah penyakit komplikasi. Banyak sekali jenis penyakitnya yang terjadi di dalam tubuhnya. Korupsi politik pun begitu, punya sebab yang multiragam, kira-kira seperti itu. Ada disebabkan karena pemilu, ada disebabkan karena ketamakan, ada disebabkan karena kondisi politik, dan seterusnya. Jadi punya sebab dan punya alasan yang beragam. Tapi tentu saja untuk memastikan korupsi politik itu dimulai dari otoritas partai yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan menjadi calon kepala daerah. Oleh sebab itu, ini yang mendasari kami ICW, masyarakat sipil, termasuk KPK berkali-kali mendorong kepada partai untuk melakukan seleksi internal partai yang baik, intraparti demokrasi, memilih calon kepala daerah dengan memperhatikan rekam jejaknya.
Nah, seringkali kan kemudian partai secara normatif menjawab orang yang mantan narapidana kasus korupsi itu sudah taubat, dia sudah memperbaiki dirinya. Itu justifikasi yang selalu dibangun oleh mereka-mereka yang tidak ingin aturan ini dibentuk atau aturan ini ditegakkan. Baik. Nah, hasilnya sekarang dalam Kita kasus bisa lihat seperti sendiri ini ya. semakin menegaskan bahwa itu butuh pembatasan seperti itu. Baik, baik. Terima kasih peneliti ICW Mas Donald Faris telah bergabung bersama kami di Prime Time News.